Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anggraini dari kelas PGMI 5D dengan nomor NIM 1262052132223. Di sini saya akan menjawab UTS pembelajaran IPS MI atau SD. IPS merupakan seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. IPS penting untuk sekolah dasar karena memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui IPS, peserta didik disiapkan dan diarahkan agar mampu menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Satu, tujuan pembelajaran, yaitu suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya. 2. Materi pembelajaran, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. 3. Media pembelajaran, merupakan seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. 4. Evaluasi pembelajaran. Menurut Groenland, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan multikultural yang diajarkan melalui mata pelajaran IPS diharapkan mampu membantu masyarakat mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial mereka agar lebih menghargai keberagaman dan bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, serta menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan mampu memecahkan masalah pribadi dan masalah sosial, salah satunya masalah keberagamaan. Berikut merupakan peran media sosial dalam dunia politik. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Media sosial menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait kebijakan dan aktivitas pemerintah. Media massa menjadi perantara yang memudahkan proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Dengan adanya informasi yang disampaikan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah. 2. Kampanye politik. Media sosial menjadi alat yang efektif dalam kampanye politik. Politisi dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri, menyebarkan pesan kampanye, dan membangun hubungan dengan pemilih. Melalui media sosial, politisi dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik. 3. Partisipasi politik. Media sosial meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Media sosial mungkin masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan politik. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Media sosial memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi politik dan tindakan politisi. Masyarakat dapat mengawasi dan memantau tindakan politisi melalui media sosial, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia politik. 5. Pemantauan opini publik. Media sosial dapat digunakan untuk memantau opini publik tentang isu-isu politik. Politisi dan partai politik dapat menggunakan media sosial untuk mengukur sentimen publik, memahami kebutuhan pemilih, dan merespon dengan kebijakan yang relevan. Berikut saya akan mempraktekkan pendekatan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai lingkungan hidup yang kotor. Ibu akan memberikan penayangan gambar
mengenai materi tersebut. Simak baik-baik ya. Nanti setelah penayangan, Ibu meminta kalian untuk menganalisis gambar tersebut. Berikut ini penayangannya. Nah, bagaimana materinya? Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu. Jika tidak ada, maka Ibu akan membuat kelompok. Setiap kelompok berisi 4 orang anak dan bertugas untuk menganalisis gambar yang sudah ditayangkan. Setelah itu, perwakilan setiap kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi tersebut ke depan kelas. Apakah ada yang kurang jelas? Jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Analisisnya yaitu pendekatan menggunakan pemecahan masalah, strategi menggunakan discovery learning untuk menemukan sendiri jawaban, metode menggunakan metode diskusi kelompok, dan teknik menggunakan teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Sekian jawaban UTS dari saya. Apabila ada kurang